Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi untuk sedulurku semua dimanapun berada. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Bahagia, berkelimpahan tanpa tapi. Eits, jangan lihat dari frame-nya dulu ya. Ini bukan perangkat atau piranti dukun ya saudaraku. Ini aksesoris. Ini aksesoris biar kelihatan agak serem dikit. Pada video kali ini saya akan membahas karena banyak pertanyaan masuk juga lewat komentar atau lewat inbox yang menanyakan, Ki, bagaimana sih caranya membedakan bahwa itu penyakit medis atau non medis. Nah, ini kan sebuah penyakit yang sama tapi kita tidak tahu penyakit medis atau non medis. Nah, diseruput dulu. Wah, luar biasa, kopinya mantap. Nah, saya kasih gambaran umum dulu ya saudaraku yang mungkin mudah dipahami. Jadi penyakit medis dan non medis bagaimana cara membedakannya. Untuk penyakit medis sangat jelas, bisa ditelusuri apa sebabnya dan akibatnya seperti apa. Ya contohnya kalau kasarnya begini, kita terlalu banyak makan sambal, ya kan? Tiba-tiba perut mules atau sakit, sering buang air. Nah itu kan berarti medis. Alurnya terlihat jelas. Kenapa buang air, kenapa mules? Sebabnya dia makan sambal sebelumnya atau perutnya tidak kuat. Atau makan yang kecut-kecut tapi lambungnya tidak kuat. Nah itu penyakit medis. Nah, lalu untuk penyakit medis juga ketika kita periksakan ke dokter, itu dokter juga sudah menganalisinya dengan jelas. Dia bisa menganalisa, oh ini dengan jelas. Yang jadi masalah bagaimana cara mengetahui itu adalah penyakit non medis. Karena kalau untuk non medis, selain kita harus punya wawasan lebih, kita juga harus punya pengetahuan khusus untuk non medis ini. Sebelum itu kita masuk dulu, penyakit non medis ini dibagi beberapa macam. Jadi non medis karena sihir atau santet, non medis karena gangguan jin, non medis sawan, atau juga yang biasa orang sebut dengan ain. Ini semuanya beda-beda, jadi harus kita telusuri dulu. Untuk umumnya penyakit non medis, pertama, jika kita cek ke dokter, maka dokter tidak akan menemukan titik penyakit tersebut. Misalnya perut kita tiba-tiba mules dan kembung, periksa ke dokter, semua anggota, semua tubuh dicek normal, itu satu tanda. Tapi belum pasti, kita telusuri lagi lebih dalam. Ya. Lalu seperti medis tadi ya, kita ada medis kan ada urutan ceritanya. Ini perut tiba-tiba sakit kembung. Tapi kalau kita urut ke belakang, kita makan normal-normal saja, kita tidak makan sambal. Nah, itu bisa juga non medis. Tapi belum tentu, telusuri lebih dalam lagi. Biasanya untuk penyakit non medis ini terjadi di jam-jam tertentu. Ya, mungkin di waktu maghrib tiba-tiba dia sakitnya meningkat, atau di waktu malam hari, atau di pagi hari. Artinya enggak setiap hari dia selalu merasakan sakit seperti itu. Di jam-jam tertentu dan itu timbul naik. Nah, ini bisa juga non medis. Itu secara umum ya, saudara. Lalu untuk secara khusus bagi saudaraku yang mungkin mempunyai keahlian khusus, ya, kita bisa mengenali getaran energi dari penyakit tersebut. Nah, bagi saudaraku yang ingin
mendalami pelatihan tentang energi, tentang non medis, saya mengadakan pelatihan online melalui grup WA yang akan dibimbing sampai berhasil. Jadi pertama Anda daftar itu sudah tidak bayar lain-lainnya lagi, dan di situ akan dibimbing sampai berhasil, juga diarahkan ke bakat masing-masing. Kembali lagi ke laptop, tapi tidak ada laptop. Nah, untuk pengenalan khusus non medis ada getaran khusus. Jadi sebuah penyakit di dalam anggota tubuh kita, getaran medis dan non medis itu beda. Jadi bagi saudaraku yang sudah peka bisa menggunakan telapak tangan. Nah, ini untuk telapak tangan di video saya lama ada cara mendeteksi dengan telapak tangan. Mungkin linknya akan saya taruh di bawah deskripsi ya. Jadi tinggal buka. Itu sudah Anda latih, Anda bisa rasakan untuk melatihnya. Misalnya rekan punya penyakit medis, oh getarannya seperti ini ya, seperti ini. Lalu ada sebuah kejadian yang dikatakan dia penyakit non medis. Kita coba, oh getarannya beda. Jadi karena setiap getaran dari sebuah penyakit yang ada di anggota tubuh itu mengeluarkan getaran yang berbeda dan suhu panas yang berbeda antara medis dan non medis. Itu kalau Anda sudah mempelajari tingkat getaran. Non medis karena sihir atau santet sudah banyak di video-video lama saya katakan. Untuk sihir dan santet ini tanda umumnya jatuhnya barang atau batu ya, seperti batu atau seperti pasir di atap rumah kita itu malam hari. Lalu ada suara ledakan di dalam ruangan, tapi setelah dicek tidak ada apa-apanya. Itu tanda umum kena sihir atau santet. Nah, untuk jin dan sawan sebagainya itu biasanya si penderita seperti memikirkan sesuatu, tapi dia tidak tahu dia memikirkan apa. Jadi seperti dia linglung, bahasanya linglung. Dia memikirkan sesuatu tapi dia tidak tahu memikirkan apa. Itu untuk tanda non medis. Lalu si penderita juga biasanya walaupun sakitnya ringan atau sakit tertentu, degupan jantungnya seakan tinggi tidak beratur, seperti orang ketakutan. Entah dia melihat bayangan atau dia melihat sedikit saja kelebatan, langsung jantungnya berdegup kencang, seperti orang ketakutan. Nah, itulah saudaraku beberapa tanda agar kita bisa membedakan penyakit medis atau non medis secara tanda umum. Untuk tanda khususnya memang kita perlu peningkatan skill, pelatihan khusus untuk mengetahui itu lebih dalam. Karena itu ikuti pelatihan online yang saya adakan setiap sebulan 2 kali. Semoga video ini bisa dipahami dan sebagai wawasan saja, dan kita belajar dan terus belajar, kita mengenali tandanya medis dan non medis. Mungkin next ke depan kita akan urai lagi cara mengobati penyakit untuk non medis. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.